Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, untuk kita dapat dimampukan Tuhan melakukan banyak hal, banyak perkara di sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya hari ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati kami semalaman pada waktu kami tidur, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan hikmat yang baru, yang memampukan kami melakukan banyak hal dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar firman Tuhan. Sungguh, Roh Kudus, tolong kami semua yang terbatas, yang lemah, agar kami mengerti firman Tuhan, menjadi bread of life dalam kehidupan kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang mengenyangkan roh kami, dan meneguhkan iman kami untuk didapati menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka berikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa rajin membaca, merenungkan firman Tuhan, mengerti, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati. Cheryl, seorang pengantar pizza, dia terkejut ketika alamat yang diberikan kepadanya untuk mengantarkan pesanan pizza adalah alamat sebuah gereja. Ini tidak dipikirkannya. Selama ini dia hanya mengantarkan ke rumah demi rumah.
Sehingga Cheryl menjadi kaget dan bingung bahwa dia harus mengantar pesanan pizza ini ke sebuah gereja. Dengan bingung, Cheryl kemudian melangkah masuk ke gereja itu untuk mengantarkan pizza. Dan kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta yang menerima pizza yang diantarkannya. Dan kemudian pendeta itu bertanya kepada Cheryl, "Benarkah kamu sedang mengalami masalah yang berat saat ini?" Mendengar pertanyaan pendeta itu, Cheryl kemudian menangis. Dia menceritakan bagaimana kehidupan yang dijalaninya saat ini tidaklah mudah. Dia harus menyelesaikan banyak tagihan. Dan dia harus bekerja keras sehingga anaknya pun mulai terlantar demi mencukupi kebutuhan hari demi hari. Setelah Cheryl menceritakan berbagai pergumulan kehidupan, masalah yang sedang dihadapinya, pendeta itu kemudian memasukkan sejumlah uang hasil persembahan dari jemaat ke dalam tas Cheryl sebagai tips sebanyak 10 juta rupiah yang kemudian dimasukkan ke dalam tas Cheryl sebagai tips hasil persembahan dari jemaat gereja itu. Gereja yang sederhana, gereja yang tidaklah besar, tetapi memiliki kemurahan hati untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Cheryl menjadi kaget ketika dia mendapatkan tips yang begitu besar. Dan hari itu dia dapat menyelesaikan, membayar beberapa tagihan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebenarnya tanpa sepengetahuan Cheryl, Bapak pendeta ini, dia datang ke sebuah tempat gerai pizza, gerai yang menjual makanan pizza, untuk mengantar pesanannya melalui salah seorang di antara pengantar pizza itu yang sedang mengalami masalah. Jadi pendeta ini sudah berpesan kepada sang pemilik gerai, sang pemilik restoran pizza itu, "Aku pesan pizza dan tolong diantar salah seorang dari karyawanmu bagian pengantaran pizza yang sedang mengalami masalah yang paling susah, yang paling berat, untuk datang mengantar pizza ke tempatku." Pendeta ini dan jemaatnya yang hidup sederhana, tetapi mereka peduli akan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemurahan hati itu nyata nampak di dalam kehidupan Bapak Pendeta dengan jemaatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, ketika jemaat mula-mula di Yerusalem, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami masalah finansial dan hidup dalam kemiskinan. Ada jemaat-jemaat di kota-kota yang lain, di tempat-tempat lain yang segera turun tangan dan membantu mereka, menolong mereka. Dan salah satunya adalah jemaat di Makedonia. Bagian firman Tuhan yang kita baca dijelaskan di sana. Jemaat di Makedonia, mereka sedang mengalami berbagai macam pencobaan, penderitaan ditindas, tetapi mereka rela dengan kemurahan hati untuk memberikan persembahan. Bahkan dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mau mengambil bagian untuk menolong
saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem yang mengalami penderitaan dan masalah keuangan. Dikatakan jemaat di Makedonia itu mendesak kepada Paulus, kami punya hak yang istimewa untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dan apa yang mereka berikan, apa yang mereka persembahkan, dikatakan melampaui kemampuan mereka, melebihi apa yang Paulus harapkan. Ini jemaat yang miskin, ini hidupnya sedang ada dalam masalah, tetapi mereka tidak melihat kepada diri sendiri. Aku butuh bantuan, aku butuh pertolongan. Tidak. Jemaat di Makedonia, dia juga melihat ada saudaraku di Yerusalem. Mereka hidup dalam kesusahan. Aku mau mengambil bagian pelayanan kasih ini dengan berbagi kepada mereka. Wow, satu hal yang sungguh indah ketika kemurahan hati itu dinyatakan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Bandingkan dengan jemaat di Korintus, dikatakan mereka kaya dengan karunia, kaya di dalam perkataan, kaya di dalam pengetahuan, tetapi mereka belum menyelesaikan akan pelayanan kasih yang sudah dijanjikan mereka kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya secara materi. Tetapi ketika ada sahabat saudara seiman di Yerusalem sedang dalam kehidupan kesusahan, mereka hanya berkata-kata, aku akan bantu kamu, aku akan menolong kamu. Tetapi tidak ada satu tindakan nyata dalam kemurahan hati mereka untuk menyelesaikannya. Ini mengajarkan kepada kita, kemurahan hati adalah buah roh dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita punya ketaatan, ketundukan dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam berbagai situasi, seperti jemaat di Makedonia, mereka ada dalam penderitaan, mereka sangat miskin, tetapi buah roh kemurahan hati itu terpancar dalam kehidupan mereka. Dan rindu mengambil bagian untuk menolong jemaat mula-mula di Yerusalem yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Karena mereka menyadari jemaat di Makedonia, Yesus Kristus, Allah yang Maha Mulia, Maha Kudus, kaya, rela menjadi miskin, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Sehingga kita yang miskin ini menjadi kaya. Karena kerelaan Yesus Kristus dalam kemiskinannya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Yesus yang maha kaya rela menjadi miskin agar kita yang miskin ini menjadi kaya. Itulah yang menggerakkan jemaat Makedonia untuk bermurah hati. Aku sudah menerima berkat dari Yesus. Aku sudah menerima pertolongan dari Yesus. Aku sudah menerima pengampunan dari Yesus. Aku sudah menerima hidup yang kekal dari Yesus. Aku sudah menerima kasih karunia pertolongan dari Yesus. Dan itu pula yang aku bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara Super Messenger, ketika Sheryl dia menerima pertolongan, kemurahan hati dari jemaat dan pendeta tersebut, dia menceritakan akan kebaikan jemaat gereja tersebut.
Dan bukan saja dia menceritakan kebaikan jemaat dan kasih Kristus yang sudah dia terima. Cyril kemudian menggunakan sisa tips yang ada, yang dia miliki setelah membayar tagihan-tagihan, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat, kemurahan hati itu akan terus terpancar semakin jauh, semakin banyak jiwa yang meroleh berkat kasih Kristus. Kebaikan demi kebaikan itu terus berlanjut. Dan kemurahan hati itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, mari kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Kesediaan kita, kerelaan kita untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Apapun segala kondisi keadaan kita. Karena kita percaya kita ada sekarang. Itu kan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Dan Tuhan rindu itu dibagikan kepada banyak orang. Acap kali kita beralasan, "Loh Tuhan, aku juga membutuhkan kok. Oh Tuhan, aku juga miskin, ini bagaimana? Oh Tuhan, hidupku itu masih terbatas, aku tidak bisa." Belajar dari jemaat di Makedonia. Kemurahan hati adalah buah roh, tuntunan Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita dalam berbagai perkara. Kasih Kristus yang sudah kita terima, kita akan rela untuk berbagi kasih Kristus itu kepada banyak jiwa. Kemurahan hati mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur hari ini kami belajar tentang kemurahan hati. Ampuni jikalau kami lebih hanya melihat kepada kebutuhan diri sendiri. Kami mengasihani diri sendiri. Kami menganggap kami lebih berhak menerima pertolongan daripada orang lain. Hari ini kami belajar kemurahan hati adalah buah roh Kudus. Ketika kami taat, ketika kami rela tunduk dipimpin oleh Roh Kudus dalam berbagai situasi, meskipun miskin, meskipun terbatas, tertindas, tapi sungguh kami punya kerelaan hati, kemurahan hati untuk berbagi kasih Kristus, berkat Kristus kepada banyak orang yang membutuhkan di sekitar kehidupan kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami semua saat ini, Sobat Messenger. Berikan kami kemurahan hati ya Tuhan, kerelaan hati untuk berbagi berkat Kristus kepada banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami, mendatangkan kebaikan bagi mereka dan memuliakan nama Tuhan. Karena Yesus Kristus yang kaya rela menjadi miskin agar kami yang miskin ini menjadi kaya oleh anugerah Tuhan. Kami hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan setiap kami, Sobat Messenger, dalam berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas pelayanan kami, baik di tempat kami bekerja, berusaha, belajar, keluarga ataupun lingkungan kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, dan berbagai perjumpaan kami dengan banyak orang, kami dapat menunjukkan sikap, perbuatan, tindakan kemurahan hati, kerelaan berbagi untuk menolong mereka yang membutuhkan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, Sobat Messenger,
beserta dengan segenap anggota keluarga dalam pergumulan yang kami hadapi, baik ke pergumulan masalah finansial, pergumulan masalah relasi, pergumulan masalah di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan di mana kami tinggal. Tentu Tuhan, Engkau berikan hikmat jalan keluar kepada kami untuk dapat melakukan tindakan perbuatan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Ketika kami mencari kehendak Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang kebutuhan kami, Tuhan akan tambahkan. Itulah kerinduan hati kami untuk selalu dekat dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk berbagai lembaga pelayanan Kristen, baik itu rumah sakit, baik itu panti jompo, panti asuhan, pusat rehabilitasi, bantuan hukum, ataupun pendidikan, kesehatan. Sungguh Tuhan, Kau akan campur tangan di dalamnya. Setiap lembaga-lembaga pelayanan Kristen ini boleh mendatangkan kebaikan kepada banyak pribadi yang dilayani. Serahkan hati setiap anak-anak Tuhan memiliki kemurahan hati, kerelaan hati untuk mendukung berbagai lembaga pelayanan Kristen ini untuk terus dapat bergerak, untuk terus dapat berdampak, memberikan pelayanan-pelayanan kasih dan pemberitaan Injil Kristus kepada banyak jiwa untuk mereka boleh mengalami kasih Kristus. Berkati untuk setiap pengelola, terlebih mereka yang menjadi garis depan yang melayani secara langsung jiwa demi jiwa yang dipercayakan. Tuhan Yesus akan berikan kekuatan, kasih, kesabaran di dalam mendatangkan pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa bagi Kota Kudus dan tempat di mana kami tinggal dan seluruh wilayah negara kami Indonesia. Jagai kami ya Tuhan dengan keselamatan, kedamaian, kerukunan di tengah berbagai maraknya isu-isu di dalam menjelang pemilihan presiden ataupun di tengah situasi krisis di mana kejahatan semakin meningkat. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau peliharakan tetap damai, tetap rukun, tetap sejahtera, sehingga masyarakat dapat bebas bekerja, berusaha, beribadah, dan Tuhan Yesus akan cukupkan segala kebutuhan keluarga demi keluarga di Indonesia ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, untuk bertumbuh semakin kuat, menyadari akan panggilan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan pertolongan dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kemurahan hati itu berarti kita ditantang untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Dia yang memberkati kita senantiasa terus-menerus berlimpah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.